Sepertinya Miyabi memang sangat suka menjepit cakwe dengan donat. Aku sudah lelah, 100 film saya pikir cukup. Miyabi saja bisa tobat, masa kita enggak? Sebelum aku memulai konten ini, aku berharap siapapun yang menonton konten ini bisa menyerap dan memahami apa yang menjadi tujuan konten ini aku buat. Bukan untuk menginspirasi melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan Miyabi di masa lalunya, melainkan untuk membuka mata kita bahwa di dunia ini semuanya bisa berubah kapan saja. Dari yang baik menjadi buruk atau dari yang buruk menjadi baik, pilihan selalu ada di tangan kita, terserah kita mau memilih jalan yang mana. Seorang wanita cantik yang saat ini di tahun 2024 saat video ini saya buat berusia sekitar 38 tahun telah memilih sebuah pekerjaan sebagai seorang pengusaha. Sebenarnya ini bukanlah pilihan karir pertama yang sudah dia jalani, karena dulu di era tahun 2000-an wanita cantik ini pernah berkiprah sebagai seorang aktris. Aktris bukan sembarang aktris. Dia sangat dikenal di eranya sebagai seorang pelakon dan sudah membintangi banyak sekali film dewasa yang penuh dengan adegan bercocok tanam. Namun mungkin tidak banyak yang tahu sebelum bersinar di layar film Cocok Tanam, aktris ini sempat mengambil sebuah keputusan besar dengan meninggalkan pendidikannya di Kanada. Hanya untuk sebuah pekerjaan paruh waktu di sebuah klub malam di Jepang. Dan di tempat dia bekerja inilah dia berkenalan dengan seorang teman. Dia melihat temannya ini bergaya lebih daripada teman yang lain. Barang-barangnya branded dan sepertinya selalu memiliki uang banyak. Sang gadis yang waktu itu masih sangat belia, nekat bertanya ke temannya itu, "Hai, gayamu menter sekali. Uangmu juga banyak. Dari mana kamu mendapatkannya?" Seorang teman yang baik hati ini menjawab, "Kenapa? Apa kamu juga mau sepertiku? Kalau mau, kamu bisa ikut bersamaku. Kita main film cocok tanam. Tenang saja, bayarannya besar." Tanpa berpikir panjang, gadis ini menerima tawaran dari temannya. Mungkin kemungkinan besar nih, karena bayarannya besar. Dan benar saja, di dunia film cocok tanam namanya melesat bagai roket. Aktingnya dinilai bagus, film-filmnya banyak digemari. Hingga pada tahun 2005, gadis ini mendapatkan penghargaan sebagai seorang aktris pendatang baru terbaik, khusus untuk film bercocok tanam. Sampai hari ini, kurang lebihnya ada 100 film yang sudah dia bintangi. Dan nama gadis ini adalah Maria Ozawa. Atau yang lebih kalian kenal dengan Miyabi. Sebuah nama yang berartikan keanggunan, sekaligus mudah disebut dan juga mudah diingat. Miyabi lahir pada tanggal 8 Januari 1986 di Hokkaido, Jepang. Dia adalah seorang putri dan adik dari seorang kakak laki-laki. Ia tumbuh dengan fisik yang nyaris sempurna, tingginya 162 cm dan beratnya 48 kg. Paras cantiknya dia dapat dari kedua orang tuanya yang merupakan ras campuran. Ibunya asli Jepang, ayahnya orang Kanada. Sebuah pengalaman bercocok tanam pertamanya ia lakukan di usianya yang baru 13 tahun. Sepertinya Miyabi memang sangat suka menjepit cakwe dengan donat. Ia bahkan secara khusus pernah membeli sebuah buku cakwe donat hanya untuk mempelajari kurang lebihnya 48 jurus tempur. Mungkin ada di antaranya jurus bangau terbang, jurus cicak ngangkang, undur-undur tobat, dan juga jangkrik nonggeng. Pokoknya semua jurus-jurus yang udah pernah kita tonton itu dia pelajari sendiri dari sebuah buku. Dan benar saja dia mampu menirukan semuanya. Kakak laki-lakinya memiliki sebuah video rekaman saat beradu ilmu. Miyabi sempat melihatnya. Dan itu adalah kali pertama dia melihat video cara bercocok tanam. Berbeda dengan aktris yang lainnya, Miyabi tidak perlu diarahkan pada waktu melakukan adegan beradu kulit. Mungkin karena Miyabi memang sudah sangat sering melakukan latihan. Suatu hari di bulan Juni pada tahun 2005 silam, ia melamar ke sebuah perusahaan yang membuat video bercocok tanam. Di sana dia langsung diterima. Awalnya hanya menjadi seorang model foto, tapi belum juga berganti bulan, sudah beberapa set foto dan juga video yang berhasil dia bintangi, yang kemudian tentu saja langsung diedarkan. Dalam sebuah sesi wawancara, Miyabi pernah berkata, "Awalnya saya gugup, bahkan saya sampai tidak berani menatap wajah lawan main saya, tapi lama-lama sudah mulai terbiasa." Sebenarnya Miyabi juga sempat bermain sebagai seorang model video klip untuk beberapa video klip penyanyi di Jepang. Tapi ketika diwawancara, dia juga memberikan kesaksian. "Minat saya di dunia film pertanian sangatlah besar karena dari sanalah saya kaya." Ya tentu saja, apartemennya saja 1.682 US dollar per bulannya. Atau kalau dirupiahkan, hampir 27 juta per bulan. Sedangkan penghasilan bersihnya kurang lebih 8.000 US dollar, atau jika dirupiahkan kurang lebihnya 127 juta per bulan. Ada sebuah hal gila yang pernah dilakukan Miyabi.
pada suatu ketika dia pulang ke rumah dengan membawa beberapa video bercocok tanamnya. Dia tunjukkan kepada kedua orang tuanya. Alih-alih mendapatkan dukungan, tapi justru Miyabi dimarahi lalu diusir dari rumahnya. Iyalah, terus ngarepnya apa? Bapak ibunya selamatan gitu ngeliat anaknya begitu. Karena bagaimanapun juga, kedua orang tua, keluarga dan juga teman-temannya tidak ada yang mendukung satupun karir Miyabi di dunia ini. Saat video ini saya buat tahun 2024, Miyabi kurang lebihnya sudah berumur 38 tahun. Dan sepertinya dia sudah merasa cukup. 100 judul film sudah cukup. Dia juga bilang, saya menyesal tidak mengatur dengan baik uang hasil dari film. Dari pernyataannya ini, sepertinya hari ini Miyabi tidak terlalu memiliki banyak uang ya guys. Apa ini yang dibilang duit setan dimakan demit? Kok dari penghasilan ratusan juta per bulan, tiba-tiba hari ini duitnya jadi nggak sebanyak dulu? Miyabi, mendingan dari muda kamu jual beras daripada jual apem. Dan hari ini, Miyabi telah memilih sebuah pekerjaan yang jauh lebih baik, menjadi seorang pengusaha perempuan di Filipina. Dan di negara ini pula lah Miyabi bertemu dengan seorang pria tampan. Pria itu adalah seorang aktor tampan Filipina bernama Jose Sarasola. Selain wajahnya tampan, bodinya juga atletis. Dadanya bidang, lengannya kekar. Semoga Mbak Miyabi selalu bahagia dengan pilihannya ya. Ada satu kata-katanya yang sempat kontroversial. Saya memang Miyabi yang dulu kalian kenal. Tapi percayalah saat saya sudah memiliki pasangan, saya adalah wanita yang setia. Setelah beberapa menit kita menyimak perjalanan hidup Miyabi, aku pengen tahu kira-kira pelajaran hidup berharga apa yang bisa kita petik dari seorang Maria Ozawa. Dan jika di antara kita saat ini masih ada yang menjalani sebuah kehidupan yang mungkin sama dengan kesalahan yang pernah dilakukan Miyabi di masa lalu, jangan dihakimi ya guys. Please jangan dihujat. Kita doakan saja siapapun itu dapat melihat dan meraih hidayah saat ini juga. Karena kata temanku, hidayah itu datang setiap hari. Dan hanya kita saja yang belum tentu mau membuka hati. Terima kasih sudah mau menonton sampai habis. Kalau ada ide untuk konten-konten selanjutnya, bisa kalian tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu dan salam semakin viral.